Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang desain barang dan jasa. Pemilihan barang dan jasa. Keberadaan sebuah perusahaan pada pasar global adalah keberhasilan produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan tersebut. Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan, perusahaan unggulan memfokuskan hanya pada beberapa produk dan konsentrasi pada produk-produk tersebut. Satu strategi produk adalah membangun kompetensi tertentu dalam kustomisasi suatu produk atau jasa yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan pelanggan untuk memilih variasi produk sekaligus mendorong kekuatan organisasi. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk, pemilihan, penetapan, dan perancangan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup, serta menjelaskan seberapa beragamnya suatu lini produk. Pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contoh, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan. Beberapa rumah sakit dapat memutuskan untuk mengoperasikan rumah sakit umum, rumah sakit lain. Siklus hidup produk. Produk-produk dilahirkan, mereka hidup dan mati. Mereka disingkirkan oleh masyarakat yang terus berubah. Kehidupan produk terbagi 4 fase, yaitu yang pertama, perkenalan, kedua, pertumbuhan, ketiga, kematangan, dan keempat, penurunan. Siklus hidup dan strategi. Yang pertama, ada fase perkenalan. Karena produk-produk pada fase perkenalan ini sedang disesuaikan dengan kondisi pasar dan teknik-teknik produksinya, mungkin diperlukan pengeluaran lain-lain untuk penelitian, pengembangan produk, modifikasi, dan perbaikan proses serta pengembangan pemasok. Yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini, desain produk telah mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas efektif. Penambahan kapasitas atau peningkatan kapasitas yang sudah ada untuk menampung peningkatan permintaan produk mungkin diperlukan. Yang ketiga, ada fase kematangan. Saat sebuah produk mencapai kematangan, pesaing mulai bermunculan. Produksi dalam jumlah besar dan inovatif sangatlah sesuai pada fase ini. Pengendalian biaya yang lebih baik, berkurangnya pilihan dan pemotongan lini produk mungkin akan efektif atau diperlukan untuk peningkatan keuntungan. Yang keempat, ada fase penurunan. Manajemen mungkin perlu sedikit kejam pada produk yang siklus hidupnya mendekati akhir. Produk yang hampir mati biasanya adalah produk yang buruk bagi investasi, sumber daya, dan kemampuan manajerial. Kecuali jika produk yang hampir mati ini memberikan kontribusi yang unik bagi reputasi perusahaan atau lini produknya atau bisa dijual dengan harga yang tinggi, maka produksi produk semacam ini harus dihentikan. Analisis produk berdasarkan nilai. Mengurutkan produk secara menurun berdasarkan kontribusi dolar setiap produk bagi perusahaan dan juga kontribusi dolar tahunan total dari suatu produk. Kemudian manajer operasi yang efektif memilih produk yang terlihat paling menjanjikan. Hal ini sesuai dengan prinsip Pareto, fokus pada permasalahan yang sedikit, tetapi penting dan bukan sebaliknya, yang diterapkan pada bauran produk. Menghasilkan produk baru. Produk-produk yang tidak perlu harus dibuang dan digantikan, karena perusahaan menghasilkan hampir semua pendapatan dan keuntungan dari produk-produk baru. Pemilihan produk definisi dan desain harus dilakukan terus-menerus. Misalnya perubahan TV menjadi HDTV, radio menjadi radio satelit, telepon kabel menjadi telepon genggam dan BlackBerry, Walkman menjadi iPod, dan sebagainya. Selanjutnya, menghasilkan produk baru. Yang pertama, memahami pelanggan. Kedua, perubahan ekonomi. Ketiga, perubahan sosiologis dan demografis. Keempat, perubahan teknologis. Kelima, perubahan politik atau peraturan. Keenam, perubahan lain dapat muncul melalui kebiasaan pasar
standar profesional pemasok dan distributor. Pentingnya produk baru. Pentingnya produk baru tidak dapat dipungkiri. Perusahaan yang memimpin pasar mendapat sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Banyaknya upaya yang terus dilakukan dalam memperkenalkan produk baru untuk dapat tetap hidup. Di antaranya adalah pemilihan definisi dan perancangan produk yang berulang-ulang. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk adalah sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Sebuah perusahaan harus mempunyai dana untuk mengembangkan produk, memahami perubahan yang terus terjadi di pasar, mempunyai potensi yang diperlukan, dan sumber daya. Selanjutnya, Quality Function Development (QFD). QFD adalah proses penetapan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Suatu perangkat QFD adalah rumah kualitas atau House of Quality. Rumah kualitas adalah bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.